Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan, pada malam ini kita akan mentadaburi satu ayat di surah Al-Maidah ayat 6. Ayat ini banyak memberikan pelajaran yang berkaitan dengan fikhi wudu dan fikhi tayammum, di mana ayat ini memang berkaitan dengan perintah untuk bersuci di saat kita mau mendirikan salat. Seorang ulama yang menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di namanya, menyebutkan 51 pelajaran dari ayat yang kita akan kaji ini insyaallah. Baik, pertama kita akan bacakan ayat ini, kemudian kita membaca penjelasan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan insyaallah dari sisi fikhi wudu dan fikhi tayammum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu akan mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian
sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan jika kalian junub, fattahharu, maka bersucilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jika kalian sakit atau berada dalam keadaan perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian datang dari buang air, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, sementara kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usapkanlah tanah itu yang berdebu ke wajah-wajah kalian dan ke tangan-tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menginginkan untuk kalian kesusahan. Walaki yuridu litahhirakum, akan tetapi ia Allah ingin mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Ya. Hadhihi ayatun 'azimah. Ini adalah ayat yang sangat agung. Ishtamalat ala ahkamin katsirah. Di antara bukti keagungannya, mengandung banyak sekali perkara-perkara hukum. Jadi di antara keagungan ayat ini, karena banyak mengandung perkara-perkara hukum. Nadhkuru minha ma yassarahu Allah wa sahhalahu. Kita akan menyebutkan beberapa di antaranya pelajaran-pelajaran dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, anna hadhil madhkurat fiha imtithaluha wal 'amalu biha min lawazimil iman alladzi la yatimmu illa bihi, bahwa perkara-perkara yang disebutkan di dalam ayat ini, mengamalkannya, mempraktekkannya adalah di antara bukti konsekuensi adanya keimanan kita. Jadi apa yang disebutkan dalam ayat ini berupa hukum-hukum, mengamalkannya, mempraktikkannya adalah bukti adanya keimanan alladzi la yatimmu illa bihi, di mana keimanan kita tidak dianggap sempurna terkecuali dengan mengamalkan perkara-perkara yang disebutkan di dalam ayat ini. Pertanyaannya, kenapa dia dikaitkan dengan persoalan keimanan? Kenapa dikatakan bahwa mengamalkan kandungan ayat ini adalah konsekuensi dan bukti daripada keimanan kita? Jawabannya adalah li'annahu saddaraha biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu. Itu karena ayat ini dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Berarti perkara-perkara yang disebutkan setelahnya itu memang dikhususkan kepada orang-orang beriman, bukan selain mereka. Bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu manusia, wahai sekalian manusia. Tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sehingga pelajaran yang pertama yang kita ambil dari diucapkannya ya ayyuhalladzina amanu, atau diawalinya dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, kemudian dikatakan mengamalkan setelahnya adalah konsekuensi keimanan, itu diambil dari ayat karena dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Seakan-akan mengatakan bahwa buat apa dipanggil, diajak untuk mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kalau kalian tidak bisa mempraktekkannya, kalau kalian tidak bisa mengamalkannya. Maka kalian dipanggil dengan panggilan yang sangat indah, dengan panggilan yang sangat menyenangkan, bahkan dengan panggilan yang membuat kita simpati. Jadi panggilan, pilihan kata yang baik itu membuat orang simpati, membuat orang simpati. Kita ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa, tapi Allah mengarahkan ajakan itu dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Maka ini kita merasa mulia dengan panggilan ini, karena tidak semua orang masuk di dalamnya. Tidak semua orang masuk di dalamnya. Jadi saya ulang dan tegaskan kembali, pelajaran pertama bahwa mengamalkan apa yang disebutkan dalam ayat ini itu adalah merupakan bukti konsekuensi adanya keimanan kita, yang tidak sempurna keimanan itu tanpa mengamalkan perkara-perkara yang disebutkan setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sebenarnya apa penjelasan lebih jauhnya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, i'malu bimuqtada imanikum bima syara'nahu lakum. Makna daripada ungkapan itu, hai orang-orang yang beriman, amalkanlah berdasarkan keimanan kalian, amalkanlah berdasarkan keimanan kalian, bima syara'nahu lakum, perkara-perkara yang kami akan syariatkan. Jadi hai orang-orang yang beriman, amalkanlah, praktekkanlah berdasarkan keimanan kalian yang dengannya kami mensyariatkan, kami menetapkan bagi kalian. Pensyariatan itu ada kemungkinan diperintahkan, ada kemungkinan dilarang. Diperintahkan maka tentu adalah hukum asalnya wajib. Ketika dilarang berarti hukum asalnya pengharaman. Sudah sering saya mengulang perkataan seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, apabila engkau membaca Al-Quran atau mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, tiba-tiba ayat itu dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan baik-baik, perbaiki, pasang pendengaran baik-baik, kata Ibnu Mas'ud, karena akan datang setelah kata-kata itu salah satu di antara dua kemungkinan saja. Yang pertama, kemungkinan akan disebutkan perintah sehingga tentu wajib untuk diikuti, atau kemungkinan akan datang larangan sehingga tentu wajib untuk dijauhi. Jadi laksanakan, jauhi, laksanakan, jauhi, itu saja. Maka kalau kita mencoba jamaah sekalian amalkan kaidah ini, betul bahwa setiap kita habis membaca ya ayyuhalladzina amanu itu hanya ada dua saja.
Kalau bukan larangan, perintah. Kalau bukan perintah, larangan. Ayat yang paling populer, ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu perintah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Hai orang-orang yang beriman, jangan coba-coba mendahului Allah dan Rasulnya dalam perkataan dan dalam perbuatan. Jangan mengatakan sebelum Allah dan Rasulnya mengatakan. Jangan mencontohkan sebelum Allah dan Rasulnya mencontohkannya. Pelajaran yang kedua, al-amru bil qiyami bis salati liqaulihi idza qumtum ila shalah. Pelajaran yang kedua adalah perintah untuk mendirikan salat. Perintah untuk mendirikan salat. Dari mana diambil kesimpulan yang kedua itu? Karena Allah mengatakan idza qumtum ila sholati, apabila kalian mau mendirikan salat. Apabila kalian mau mendirikan salat. Nah, kalau kita bertanya di mana letak makna perintah di situ, padahal Allah cuma mensifati atau memberitakan kalau kalian mau salat. Kalau kalian mau salat. Maka terkadang perintah itu jamaah sekalian, dia disifati, dia diberitakan itu jauh lebih kuat bobot perintahnya dibandingkan dengan sekedar menggunakan kata perintah. Jadi yang pertama, tentu kalau dikatakan salatlah, aqimus shalah wa atuz zakah, itu sudah jelas. Dirikan salat, tunaikan zakat. Itu bisa kita langsung mengatakan ini ayat memerintahkan untuk kita salat. Ini ayat memerintahkan untuk kita menunaikan zakat. Tapi kalau dikatakan idza qumtum ila shalah, apabila kalian mau mendirikan salat, ini kan tidak memerintahkan, cuma mengatakan kalau kau mau salat. Kalau kau mau salat, dikatakannya apabila kau mendirikan salat, itu jauh lebih kuat penekanan perintahnya dibandingkan dengan mengatakan dirikanlah salat. Kadang-kadang kalimat berita itu bermakna perintah, ya. Terkadang kalimat berita itu bermakna perintah. Ya. Apa contohnya? Banyak contohnya dalam keseharian kita. Iya. Umpamanya ada orang suruh temannya belikan sesuatu. Iya. Saya berintermezzo lagi nih. Ada orang yang menginginkan supaya temannya belikan sesuatu. Iya. Umpamanya dia suka coto. Kalau asalnya itu dia bilang belikan saya coto. Itu jelas langsung bisa kita pahami itu perintah. Ya, itu perintah. Iya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, wah, saya itu suka sekali coto. Iya. Dalam terminologi bahasa Arab, tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Dalam kaidah bahasa Arab, memberitakan itu jauh lebih kuat perintahnya dibandingkan ketika menyuruh. Iya, kalau kita katakan, belikan saya kayak coto, berarti kan itu kan tema perintah. Tapi kalau orang, pokoknya datang kita ke rumahnya orang bilang, saya itu suka sekali coto. Pasti yang punya rumah berarti ini tamu, dia suruh saya beli coto. Itu menggunakan kalimat berita. Itu menggunakan kalimat berita. Begitu juga ketika dia tidak menginginkan sesuatu. Dia tidak menginginkan sesuatu, saya itu tidak suka sekali ini. Berarti dia melarang untuk melakukan sesuatu itu. Dibandingkan kalau dia mengatakan jangan melakukan itu. Jangan melakukan itu. Makanya dalam Al-Quran banyak contoh-contohnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
menggambarkan seorang laki-laki ketika terlanjur menjatuhkan talak kepada istrinya, maka Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak oleh suami mereka, mereka itu menunggu sampai 3 kali suci. Al-Quran memberitakan bahwa wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, ya, itu menunggu sampai 3 kali suci. Selama dalam kurang lebih 3 bulan itu sang suami tidak kembali, tidak rujuk, berarti istri itu jatuh talak. Tapi Al-Quran mengatakan wanita-wanita itu menunggu, menanti sampai 3 kali atau 3 bulan berturut-turut. Makna daripada mereka menunggu, mereka menanti, hendaklah wanita itu menunggu apakah suaminya rujuk atau dia melanjutkan daripada talaknya. Nah, itu contoh daripada kalimat berita, tapi maknanya adalah ia merupakan perintah. Yang ketiga jamaah sekalian, al-amru bin niyati lis-salah. Dalam ayat ini ada perintah untuk berniat ketika kita mau mendirikan salat. Ada perintah untuk berniat ketika kita mau mendirikan salat. Dari mana diambil ada perintah untuk berniat ketika kita mau mendirikan salat? Karena Allah mengatakan idza qumtum ilas salati. Pada ayat itu juga, apabila kalian mau mendirikan salat, apabila kalian mau mendirikan salat. Nah, kemauan itu jamaah sekalian itu berasal dari niat. Kemauan itu berasal dari niat. Lebih jelas lagi kalau dia diungkapkan itu sudah merupakan penegasan daripada niat. Ketika umpamanya seseorang itu mau pergi, ketika seseorang itu mau pergi, dia tidak mengatakan dia mau pergi, tapi dengan indikasi-indikasi yang kita lihat. Dia ambil kendaraannya, umpamanya mau musafir, dia ambil kendaraan, dia menyiapkan perbekalan, ya, dia ambil semua hal-hal yang dibutuhkan dalam perjalanan itu. Tanpa orang itu mengatakan saya mau musafir, dipastikan bahwa berdasarkan indikasi ini orang memang telah berniat untuk bepergian. Telah berniat untuk bepergian. Kalau dia sudah katakan saya mau pergi, saya mau musafir, itu adalah merupakan bukti bahwa niatnya itu memang benar-benar kuat. Karenanya ketika dikatakan idza qumtum ilas sholati, apabila kalian mau mendirikan salat, apabila kalian mau mendirikan salat, kira-kira ketika kita mau mendirikan salat, apakah mungkin kita bisa sampai di masjid ini tanpa adanya keinginan yang kuat? Tiba-tiba saja kita ada di masjid ini, kenapa kok tiba-tiba di masjid? Bilang, tiba-tiba saja saya ada di masjid, saya juga tidak tahu. Itu tidak mungkin. Berarti kalau dia sampai di masjid dan dia tidak mengakui dan tidak menyadari, ada kemungkinan dia gila kah? Ada kemungkinan dia menghayal kah? Yang jelas ketika seseorang melakukan secara sadar, maka itu pasti ada dorongan yang berasal dari dalam yang sangat kuat. Dorongan yang sangat kuat itu untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, itu namanya an-niyah. Apa itu an-niyah? An-niyah artinya adalah al-qasdu, bermaksud, bertujuan. Jadi an-niyah itu al-qasdu. Niat itu adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Nah, kalau ada keinginan yang kuat, itulah namanya an-niyah, dan juga secara bahasa artinya al-azmu. Jadi ada dua pengertian secara bahasa
niat, yang pertama al-qasdu, yang kedua al-azmu. Apa itu al-azmu? Al-azmu itu adalah keinginan yang kuat. Al-azmu itu adalah keinginan yang kuat. Nah, ada sekedar lintasan-lintasan pemikiran. Lintasan-lintasan pemikiran itu tidak membuat orang itu serta-merta dia bergerak. Tidak membuat orang itu serta-merta bergerak atau mengambil tindakan. Ya, umpamanya ada orang ya sekedar dia ingat bilang, bagusnya kalau ada air, saya mau minum. Ya, mungkin saja itu sekedar ya andaikan ada air. Tapi keinginan yang kuat untuk minum air itu belum tentu. Itu belum tentu. Ya, tapi manakala orang itu lagi kencang kendaraannya, tiba-tiba dia stop ya di depan toko-toko tanpa dia bilang-bilang, ya turun, langsung dia ambil air, langsung dia bayar. Pasti orang ini memiliki keinginan yang kuat yang berasal dari lubuk hatinya, dan itu namanya an-niyah. Itu namanya an-niyah. Ada lagi yang mengatakan al-azmus shadiq, yaitu keinginan yang kuat yang jujur. Keinginan yang kuat yang jujur. Nah, saya biasa kasih contoh. Apa contoh keinginan yang kuat yang jujur itu? Kalau memang betul-betul ada kejujuran untuk melakukan sesuatu itu, akan nampak indikasi-indikasinya. Akan nampak indikasi-indikasinya. Ya, saya kasih contoh yang mudah difahami. Umpamanya mau niat bangun sholat malam jam 2 atau jam 3, apakah betul-betul kita berhasil setiap mengatakan mau kak bangun nanti malam? Iya. Kalau malam pertama ternyata tidak bangun, dia bilang saya tidak bangun padahal saya berniat. Malam berikutnya dia juga tidak bangun, ya, padahal dia katakan dia berniat. Malam berikutnya lagi, 3 malam berturut tidak pernah berhasil bangun. Berarti ini dipertanyakan, ini sebenarnya bukan niat, sekedar lintasan-lintasan pemikiran. Karena kalau ada niatnya akan ada indikasi-indikasinya. Mungkin dia pasang jam beker ya di HP-nya, pas jam 2 bunyi. Iya. Atau mungkin dia pesan kepada orang di rumahnya, istrinya kah, anaknya kah, siapakah, bilang siapa tahu kau bangun nanti, ya bangunkan saya. Akan ada indikasi-indikasi yang dapat kita fahami bahwa orang ini punya niat. Ya. Jadi 3 malam berturut-turut dia bangun, dia mau bangun, tidak pernah berhasil. Ya. Tapi begitu Piala Dunia jam 2, ya, berhasil tidak dia bangun? Berarti tidak suka bola ini. Ya. Berarti kalau dia tidak pernah bangun, berarti dia tidak berniat. Tapi biasanya kita itu kalau bola, apalagi kalau Piala Dunia, rata-rata bangun, Pak. Rata-rata bangun. Itu menunjukkan bahwa ada keinginan yang kuat. Ada keinginan yang kuat. Mau pergi keluar daerah, iya, naik pesawat ke Kendari. Jam 4 subuh pesawatnya umpamanya. Kalau ada niat yang jujur, dia akan bangun pada sebelumnya itu. Maka an-niyah itu adalah al-qasdu wal azmu. Dan niat itu sebenarnya kata para ulama, an-niyatu mahalluha al-qalbu. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu sebenarnya tempatnya di dalam hati. Maka ketika seseorang pergi ke masjid, ya, begitu azan dia sudah bergegas-gegas ke masjid, itu langsung kita bisa menebak pasti orang ini berniat mau pergi ke masjid. Ya. Tidak mungkin dia mau pergi ke mall dengan penampilan yang seperti itu. Pasti dia mau ke masjid, bawa sajadah, pakai songkok, ya. Nah, berarti orang ini mau pergi ke masjid. Nah, yang kita kritik itu jamaah sekalian adalah kadang-kadang ada orang yang merasa
tidak bisa menghadirkan niat ketika dia mau beribadah. Merasa tidak bisa menghadirkan niat ketika mau beribadah. Maka coba kita bayangkan, orang lain saja melihat dia pergi ke masjid, itu sudah bisa menebak pasti orang ini niatnya mau sholat. Ada orang, Pak, karena begitu kuatnya yang namanya pengaruh dan bisikan setan, di saat dia melakukan ibadah itu, dia merasa tidak menghadirkan niat. Dia merasa tidak menghadirkan niat. Maka setiap dia mau melakukan ibadah itu, bukannya dia merasa enjoy dan nyaman mau sholat, akan tetapi dia terbebani, Pak. Dia terbebani. Bagaimana bentuk terbebaninya? Karena di saat dia mau takbir, dia mengulang-ulang takbirnya itu. Allahu Akbar. Ya. Ada yang begitu, Pak. Belum ya selesai dibaca Al-Fatihah, ya imam, dia ulang lagi Allahu Akbar. Ya. Kenapa dia ulang? Bilang yang pertama tadi itu kayaknya niatku belum hadir. Maka dia ulang Allahu Akbar. Sampai dia bisa mengulang berkali-kali, bahkan bisa mungkin sampai 10 kali. Itu saja kerja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Ini sholat maghrib atau sholat Idul Fitri? Iya. Iya. Yang berkali-kali bertakbir itu yang saya tahu Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat jenazah. Iya. Ini sholat maghrib, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Kadang-kadang Allah, berarti dia maksudnya itu ingin menghadirkan niat. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau kau mau mendirikan salat, maka takbirlah. Menunjukkan bahwasanya persoalan niat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin hadir kalau kita tidak melakukan sesuatu. Bahkan sebenarnya sebagian para ulama mengatakan, andaikan Allah membebankan kita untuk melakukan sesuatu tanpa niat, itu artinya Allah menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak mampu untuk kita lakukan. Contohnya, Pak, kita mau sholat, kita takbir, tapi kita mau menghilangkan niat kita. Saya takbir tapi saya tidak mau sholat. Apa maksudnya itu? Allahu Akbar, tidak mau sholat. Tidak mungkin, Pak. Itu tidak mungkin. Andaikan Allah katakan, kau takbiratul ihram tapi hilangkan keinginanmu untuk sholat, beda halnya kalau umpamanya jangan sampai lain-lain niatmu, itu lain. Tapi maksudnya menghadirkan niat itu sesuatu yang mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza qumtum ila sholati, apabila kau mendirikan salat, karena memang menghadirkan niat itu sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang susah-susah amat. Demikian pula ketika Nabi mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kau mendirikan salat, maka takbirlah. Kenapa Nabi tidak mengatakan fanwi, maka berniatlah? Karena itu sudah otomatis ketika ada gerakan, itu sudah pasti ada niat di dalamnya. Hanya saja sebagian para ulama mengatakan alangkah baiknya ketika kita mau takbir, ketika mau puasa, ketika mau sholat, itu memperbaharui niat kita, ya, dan agar supaya kita fokus bahwa memang kita mau mendirikan ya sholat itu. Makanya di dalam madhab Syafi'i, itu memang ada yang dikatakan oleh pengikut Syafi'iyah. Mereka mengatakan wa yustahabbu talaffudhu bin niyati 'aunan 'alal qalbi. Itu memang ada dalam madhab Syafi'i itu. Madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya bagus kalau melafazkan niat, katanya, untuk membantu hati kita, ya, untuk membantu hati kita. Makanya biasanya ada orang usolli fardha al-maghribi 3 raka'atin imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Ya. Itu sekedar sebenarnya formalitas untuk menegaskan niat, tapi yang asal andaikan pun itu tidak diucapkan, maka di dalam itu sudah sudah ada dalam itu. Orang Bugis mengatakan metok nih, ya,
sudah ada di dalam hati. Nah, maka yang asal an-niyatu mahalluha al-qalbu, niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Iya. Ini baru dua. Yang ketiga jamaah sekalian, ya, idza qumtum ila shalah, ya. Ats-tsalits al-amru bin niyati lis-shalah. Sudah ketiga tadi. Al-amru bin niyati lis-shalah. Perintah untuk berniat ketika mau salat. Idza qumtum ila shalah, ai bi qasdiha wa niyatiha. Yang keempat, ishtiratut taharati li sihhatis shalah. Dipersyaratkannya bersuci untuk sahnya salat kita. Jadi bersuci apakah berwudu atau bertayamum itu merupakan syarat sahnya salat. Apakah yang dimaksud dengan syarat sah? Jadi syarat itu adalah sebelum kita memasuki amalan itu, syarat itu tidak berkaitan langsung dengan amalan itu, akan tetapi dia berpisah. Umpamanya salat itu syarat sahnya adalah berwudu, maka wudu dan salat ini bukan bersambung. Wudu tersendiri dan salat tersendiri. Maka salat bersuci adalah merupakan syarat sahnya salat. Apa definisi yang lain disebutkan oleh para ulama? Bahwa ketika ada syarat, ya, ketika ada salat maka mesti ada syarat. Ketika ada salat maka mesti ada syarat. Tapi tidak mesti ada syarat mesti ada salat. Tidak mesti ada syarat mesti ada salat. Bagaimana contohnya? Kalau ada salat mesti ada syarat. Tidak mungkin ada salat tanpa orang berwudu. Tidak mungkin ada salat tanpa orang berwudu. Maka kalau ada salat mesti ada syarat. Tapi kalau ada syarat tidak mesti ada salat. Buktinya bahwa tidak semua orang berwudu itu mesti salat. Tidak semua orang berwudu itu mesti salat. Ada orang yang suka jaga wudunya. Setiap batal wudunya dia berwudu lagi, ya, biar bukan waktu salat dia berwudu juga. Nah, ini orang yang paling istimewa ini, ya. Inilah sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, di antara sahabat yang menjaga wudunya, dan setiap batal wudunya dia berwudu, kemudian sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat. Maka Nabi pernah mengatakan, wahai Bilal, aku mendengarkan bunyi sendalmu dalam surga, padahal kau masih ada di dunia, tapi saya pernah mendengar bunyi sendalmu dalam surga. Hentakan sendalmu dalam surga. Maka ternyata amalan yang dilakukan oleh Bilal adalah selalu menjaga wudunya, Jadi siapa yang ingin didengarkan hentakan sendalnya dalam surga padahal masih ada di Ancet dan Ngoyo, seringlah menjaga wudu itu. Dan menjaga wudu itu subhanallah luar biasa juga hikmahnya, Pak. Menjaga wudu itu ternyata secara tidak langsung menjaga kita juga untuk tidak mudah terjatuh kepada kemaksiatan. Menjaga kita untuk tidak mudah, bukan berarti bahwa wudu itu sudah pasti tidak maksiat, tapi menjaga untuk tidak mudah terjatuh kepada kemaksiatan. Saya ini lagi wudu, ya, masa mau lihat sesuatu yang jelek-jelek, ya, masa mau lihat yang porno-porno, ya. Jadi orang yang suka porno itu berarti jarang dia berwudu, ya. Maka seringlah berwudu dalam rangka untuk menjaga jangan sampai mudah kita terjatuh kepada kemaksiatan itu. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, yang kelima, anna taharata la tajibu bidukhulil waqti wa innama tajibu inda iradatis salah. Bahwa bersuci itu apakah wudu atau tayamum itu tidak wajib dengan masuknya waktu.
Tidak wajib dengan masuknya waktu, akan tetapi yang wajib itu adalah ketika sudah mau mendirikan sholat. Ketika sudah mau mendirikan sholat. Dan ini adalah penjelasan yang betul-betul terperinci. Bukan maksudnya penjelasan ini bahwa kalau sudah masuk waktu sholat undur-undur saja berwudu. Bukan maksudnya begitu. Tapi ingin mendudukkan bahwasanya dengan masuknya waktu sholat itu tidak serta-merta wajib kita berwudu. Tapi tentu dari sisi keafdalan, andaikan kita bisa begitu masuk waktu langsung kita sudah siap berwudu, maka itu yang lebih baik. Tapi cuma ingin mengatakan bahwa tidak merupakan sebuah keharusan begitu masuk waktu sholat wajib kita berwudu. Yang wajib itu adalah ketika kita sudah mau mendirikan sholat, itu yang wajib. Pelajaran yang kelima itu. Kemudian anna kulla ma yutlaqu alaihi ismus shalah minal fardi wan nafli wa fardil kifayah wa salatil janazah tushtaratu lahu at-taharah. Jadi seluruh salat yang dinamakan salat, mau salat fardu, mau salat sunat, mau fardu kifayah, mau salat jenazah, itu dipersyaratkan berwudu. Dipersyaratkan berwudu. Jadi tidak ada bedanya salat fardu, salat sunat, salat jenazah, ya. Bahkan sebahagian para ulama mewajibkan sampai sekedar sujud. Ada namanya sujud syukur. Sujudus syukri. Sujudus syukri. Jadi orang itu sujud ketika mendengarkan sesuatu yang menyenangkan baginya, boleh dia langsung sujud syukur menghadap ke kiblat. Nah, sebagian para ulama, walaupun ini bukan termasuk dalam contoh sholat yang sempurna, itu hanya bahagian daripada rukun sholat, yaitu namanya sujudus syukri. Tapi sebagian para ulama sampai mengatakan sampai sujud syukur itu diwajibkan untuk berwudu. Termasuk diantaranya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Nah, tentu saja sujud tilawah ini jamaah sekalian bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Paman yang paling mudah, kalau subuh Jumat, ya subuh Jumat di sini baca surah sajadah ya. Ah, tentu sudah jelas itu kita berwudu karena kita dalam sholat. Tapi andainya baca surah sajadah, ya, wahum la yastakbirun, di luar sholat, ya, di luar sholat, maka dia tetap ya sujud tilawah. Dan sebagian para ulama kalau kita ambil pendapat ini itu tetap mempersyaratkan yang namanya wudu. Apalagi sholat yang memang ada takbiratul ihramnya dan ada salamnya, mau wajib, mau fardu, mau sunat, semuanya secara umum diwajibkan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, iya, pelajaran yang ketujuh dari ayat ini. Dipastikan tidak selesai karena ini ada 51 pelajaran, ya, baru 7, tak apa-apa, ya, pelan-pelan saja. Pelajaran yang ketujuh, al-amru bi ghaslil wajh. Nah, ini sudah masuk pada definisi perintah untuk membasuh muka ketika kita berwudu, wajah. Jadi al-wajhu itu bahasa Arab, ya, wajah, kita katakan muka, al-wajh. Perintah untuk membasuh, mencuci wajah kita ketika kita berwudu. Sekarang kita mau definisikan yang mana itu wajah berdasarkan definisi kaitannya dengan wudu. Ma tahsulu bihil muwajahah, wajah itu yang berada pada bahagian depan dari kepala kita. Min manabiti sya'rir ra'si, dari batas tumbuhnya rambut, dari batas tumbuhnya rambut pada bahagian atas, ila man hadara min lihyaini wadzaqani tulan, sampai ke bahagian dagu dan masuk di bawahnya. Jadi bukan sekedar ini lurus tapi belok, ya, ke bahagian dagu, dari atas ke bawah. Jadi apa yang ditumbuhi rambut yang biasa, maksudnya yang biasa di sini saya buka songkok, maksudnya di mana batas tumbuhnya rambut di situ,
maka disitulah kita hitung start namanya wajah, kemudian ke bawah sampai masuk di dagu bagian bawah. Nah, umpamanya ya, kalau seandainya di masa mudanya ya rambutnya itu dari sini tumbuh, ya berarti di sinilah wajah. Nah, setelah dia sudah berumur botak, ya akhirnya tidak ada lagi rambut di sini, rambutnya di sini. Nah, bagaimana cara berwuduknya? Apakah dia memulai dari sini atau tetap di sini? Dia tentu mulai dari sini, bukan dari sini. Ini tidak masuk karena itu istilahnya sudah tidak normal tumbuhnya rambut. Ya. Karena ada orang juga yang botak semuanya, tentu tidak mulai dari semua. Di mana biasanya ketika masih muda? Di situ sampai ke bawah. Kemudian yang horizontal, ya sedikit baru kita azan. Ila man hadara min lahin wa dhaqani tulan wa minal uduni ilal uduni adhan. Adapun dari samping ke samping, maka dia dari batas telinga ke batas telinga, dari batas telinga. Jadi kita ya membasuh, ya terasa mau dari atas atau memutar, yang jelas kena semuanya, ya kena semuanya. Adapun daun telinga ini nanti ketika kita mengusapnya, itu harus ya disapu semuanya, ya harus disapu semuanya. Kalau punya jenggot kayak saya, di sela-sela, ya di sela-sela sampai air ke situ. Ya, jadi jangan begini. Nah, berarti tidak kena ini. Nah, itu harus ya terkena air semuanya, Pak. Ya, harus dengan sabar kita ya melakukan pembasuhan. Apalagi kan sampai 3 kali, Pak. Alhamdulillah, sampai 3 kali. Nah, ini kita punya mata ini digosok-gosok semuanya, ya. Ya, itu definisi daripada wajah. Dan itu tidak disebutkan berkumur-kumur dan beristinsyak. Yang menjelaskan itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata para ulama, membasuh wajah sebenarnya itu sudah masuk di dalamnya berkumur-kumur, sudah masuk juga beristinsyak, menghirup air sedikit kemudian menghembuskannya. Itu sudah masuk di dalamnya karena Allah mengatakan faghsilu wujuhakum. Namun kata para ulama, yang berkumur-kumur dan menghirup itu adalah bahagian daripada sunnah-sunnah wudu. Yang wajib itu adalah bahagian yang nampak daripada ya wajah kita. Mungkin kita cukup sampai di sini dulu, ya 7 atau 8 pelajaran. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Setelah ya pelajaran ini selesai, mungkin karena ini berkaitan dengan fikih, ya kita buka babak pertanyaan insyaallah di saat sudah selesai ya pelajaran kita ini. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.